Halo, nama saya Cika Ega Pratama, kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu bab 10 mengenai inti atom dan iptek nuklir. Inti atom mempunyai karakteristik ada 6, yaitu tersusun dari partikel proton dan neutron. Yang kedua, bermuatan positif akibatnya adanya proton. Yang ketiga, menyusun hampir semua massa pada atom. Yang keempat, menyusun hanya sebagian kecil volume ruang pada atom. Yang kelima, dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Dan yang keenam, pada unsur radioaktif, inti atomnya tidak stabil dan dapat meluruh menghasilkan atom unsur lain. Di sini ada gambar, bisa dilihat, dan sudah ada nama-namanya juga. Bagian-bagiannya seperti neutron itu yang berwarna hijau, terus ada proton yang berwarna merah. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton ini merupakan partikel bermuatan positif dengan muatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 29 C dan masanya 1,672614 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Sedangkan neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,6749286 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit yang terdiri atas elektron yang bermuatan 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 C dan bermassa 9,10953 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar simbol unsur. Di situ ada terdiri AZ, X. A itu ditulis nomor massa, X itu lambang unsur, dan Z itu nomor atomnya. Nuklida adalah suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton atau P dan neutron atau N tertentu. Dituliskan simbol unsur. Di sini juga ada macam-macam nuklida, ada isotop, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama tetapi memiliki nomor massa berbeda. Ada contohnya, misalnya nomor atom tadi itu Z ya, jadi yang bawahnya, yang 6 itu sama semua, tapi nomor massanya itu A-nya itu berbeda, jadi 12, 13, 14. Jadi dia nomor atom sama tapi memiliki nomor massa berbeda. Itu untuk isotop. Dan yang kedua itu ada isobar, yaitu unsur-unsur yang memiliki nomor massa sama tetapi memiliki nomor atom berbeda. Jadi kebalikan dengan isotop, dia memiliki nomor massa sama, jadi nomor massa samanya itu yang di atasnya itu 13 ya, 13 dan memiliki nomor atom berbeda, bawahnya ada 6, ada 7, jadi berbalikan dengan isotop. Dan yang terakhir yaitu ada isoton, yaitu unsur yang memiliki jumlah neutron yang sama tetapi memiliki nomor atom yang berbeda. Seperti contoh itu, kita kurangin 13 kurang 6 itu sama dengan 7, begitu pula dengan 14 dikurang 7. Nah, itu sama dengan 7, jadi sama-sama 7, jadi jumlah neutronnya itu sama tetapi nomor atomnya berbeda. Ada energi ikatan inti. Penjelasannya, massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang atau defek massa berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Di sini ada rumusnya, yaitu defek massa delta M sama dengan JMP tambah NMN dikurang M inti. Ada energi ikat inti, EI, E-nya besar, I-nya kecil, sama dengan delta M kali 931 MEF. Ini megan elektron volt per SMA. Ada energi ikat per nukleon
En, E-nya besar, N-nya kecil, sama dengan EI per A. Ada keterangannya seperti delta M itu defek massa SMA, terus ada MP itu massa proton sama dengan 1,007825 SMA, terus ada Mn itu massa neutron sama dengan 1,008665 SMA, terus ada M inti itu sama dengan massa inti, terus ada Z itu jumlah proton atau nomor atom, tadi sudah dibahas. N juga itu jumlah neutron ya. EI itu energi ikat inti atau mega elektron volt. A itu jumlah nukleon atau nomor massa. Di sini ada reaksi inti. Reaksi inti itu adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak, disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi inti ini ada dua, yaitu reaksi fusi dan reaksi fisi. Reaksi fusi yaitu reaksi penggabungan beberapa inti ringan menjadi inti yang lebih berat yang disertai pemancaran energi. Sedangkan reaksi fisi yaitu reaksi pembelahan inti atom berat menjadi inti atom baru yang lebih ringan dan disertai dengan pelepasan energi. Di sini ada contoh soal. Pertanyaannya, apabila massa inti 12,6C sama dengan 12, massa proton 1,00783 SMA dan massa neutron 1,008665 SMA. Satu SMA-nya itu 931 mega elektron volt. Berapa energi ikat inti tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, pertama-tama kita mencari diketahuinya dulu. Di sini M126C-nya itu sama dengan 12 SMA. MP-nya itu yaitu massa protonnya yaitu 1,00783 SMA. Mn atau massa neutronnya yaitu sama dengan 1,00865 SMA. A-nya itu 12 dan Z-nya itu 6. Ditanya E, berapa energi ikat inti tersebut ya. Jawab. Pertama-tama kita menentukan dulu defek massa. Kita menggunakan rumus yang tadi sudah dibahas, yaitu delta M sama dengan Z MP tambah A kurang Z Mn kurang 12 6C. Masukkan saja, Z-nya tadi udah diketahui itu 6, MP-nya tadi juga udah diketahui. Masukkan AZ-nya, masukkan MN-nya. Setelah itu sudah dimasukkan, kita melakukan pertambahan dan kurang. Hasilnya itu 0,09897 SMA. Sesudah mencari defek massa, kita mencari lagi energi ikat inti untuk menjawab soal ini, yaitu dengan rumus E sama dengan delta M. Kita masukkan yang satu SMA itu 931 mega elektron volt per SMA. Terus masukkan yang defek massa tadi 0,09897 SMA. Tutup kurung, masukkan buka kurung 931 mega elektron volt per SMA. Setelah sudah dimasukin, jadi 0,09897 SMA itu dikali dengan 931. Dapatlah hasilnya yaitu 92,141 mega elektron volt. Jadi energi ikat inti tersebut adalah 92,141 mega elektron volt. Radioaktivitas itu disebut juga peluruhan radioaktif. Radioaktivitas adalah peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa atau inti helium, partikel beta atau elektron, atau radiasi gamma atau gelombang elektromagnetik, gelombang pendek.
Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif. Sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Berdasarkan partikel penyusunnya, sinar radioaktif ini dibagi menjadi 3, yaitu ada sinar alfa dilambangkan dengan A, sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Ada sifat alamiah sinar alfa, yaitu sinar alfa merupakan inti He, dapat menghitamkan pelat film yang berarti memiliki daya ionisasi plus, mempunyai daya tembus paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet, dan mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 102 mm di dalam logam. Yang kedua ada sinar beta dilambangkan dengan B, adalah elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Juga ada memiliki sifat alamiah, yaitu mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa, mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa, dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang terakhir ada sinar gamma, itu dilambangkan dengan Y, adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Ada juga sifat alamiah sinar gamma, yaitu mempunyai daya ionisasi paling lemah, mempunyai daya tembus yang terbesar, dan tidak membelokkan dalam medan magnet maupun medan listrik. Di sini ada rumus intensitas sinar radioaktif dan rumus peluruhan radioaktif. Kalian bisa lihat, ada juga keterangannya. Kita masuk ke contoh soal lagi. Di sini ada massa inti atom 20Ca40 adalah 40,078 SMA. Jika massa proton 1,0078 SMA dan neutron sama dengan 1,0087 SMA, defek massa pembentukan 20Ca40 adalah. Di sini penyelesaiannya diketahui dulu. Z itu 20, A-nya itu 40, N-nya A kurang Z 40 kurang 20 jadi sama dengan 20. M1-nya itu 40,078, MP-nya massa protonnya itu 1,0078 SMA, Mn-nya massa neutronnya 1,0087. Yang ditanya defek massa, yaitu delta M. Langsung jawab, delta M masukkan Z MP tambah N kali Mn kurang Mi. Masukkan angka-angka yang diketahuinya tadi. Z-nya itu 20, MP-nya itu 1,0078, N-nya itu 20, Mn-nya itu 1,0087, dan Mi-nya itu 40,078. Setelah itu kita kali yang di atas tadi, dapat hasilnya 20,156 ditambah 20,174 kurang 40,078. Setelah itu kita tambah jadi 40,33 dikurang 40,078. Hasilnya 0,252 SMA. Jadi defek massa pembentukannya adalah 0,252 SMA. Aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasi. Yang pertama itu ada aplikasi iptek nuklir di bidang energi. Ada reaktor fusi, reaktor fisi. Reaktor fusi ini reaktor Tokmak, merupakan reaktor fusi pertama buatan ilmuwan Rusia, Igor Yevgenyevich Dam dan Andrei Sakharov pada tahun 1951. Reaktor tersebut bekerja berdasarkan reaksi fusi antara neutrium dan tritium yang menghasilkan belium, neutrium, dan energi. Sedangkan reaktor fisi di dalam reaktor diharapkan dapat berlangsung secara kontinu dan terkendali.
Akan tetapi, pengendalian reaksi fisi di dalam reaktor tidaklah mudah. Berdasarkan fungsinya, reaktor fisi dibedakan menjadi reaktor riset atau energi hasil reaksi dibuang ke lingkungan, dan reaktor daya atau energi hasil reaksi dimanfaatkan sebagai sumber energi. Yang kedua, ada aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Ada yang pertama, penentuan homogenitas proses. Ini dapat dimanfaatkan sebagai peruntut dalam kegiatan industri. Contohnya, pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Yang kedua, ada pengelolaan lingkungan. Teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan yang terlepas ke lingkungan. Yang ketiga itu ada aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Radioisotop dapat digunakan sebagai peruntut dalam bidang hidrologi. Aplikasi radioisotop dalam bidang hidrologi yaitu ada penentuan gerak sedimen dan penentuan kebocoran bendungan. Yang keempat, ada aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Di sini ada pertama radioterapi. Tindakan medis menggunakan radiasi penggion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha minimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pemancaran sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Yang kedua, ada kedokteran nuklir. Ini menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan. Tujuannya itu untuk diagnosa, terapi, dan paliatif atau penghilangan rasa sakit. Dan yang ketiga itu ada sterilisasi alat dan produk kesehatan. Ini radiasi sinar gamma yang digunakan dalam sterilisasi alat-alat dan produk kesehatan. Keuntungannya itu dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, meninggalkan residu, dan dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. Yang kelima, ada aplikasi iptek nuklir di bidang pangan. Yaitu ada dua. Yang pertama, pengendalian hama dalam teknik serangga mandul atau TSM. Yang kedua, ada efisiensi pemupukan. Yang keenam, ada aplikasi teknik nuklir di bidang peternakan. Ini mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbaikan sistem reproduksi, kesehatan, dan manajemen ternak. Keuntungannya itu kepekaan deteksi tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Yang ketujuh, ada dampak dan proteksi radiasi. Ini paparan radiasi ada dua efek, yaitu stokastik atau efek timbul pada sistem biologi, baik sel maupun molekul yang tidak mempunyai ambang batas tertentu. Dan efek determinis, yaitu efek muncul apabila dosis yang diterima melebihi dosis ambang dan umumnya terjadi dalam waktu relatif singkat, menyebabkan sel mati. B itu nilai batas dosis, yaitu NBD, yaitu merupakan batas maksimal dosis yang boleh diterima oleh seseorang terkena paparan radiasi. Yang C itu prinsip proteksi radiasi. Ada 3 bagian, yaitu pertama perisai, yaitu digunakan untuk melindungi diri dari pancaran radiasi penggion. Yang kedua ada jarak, untuk mengurangi resiko terkena paparan radiasi. Posisikan diri jauh dari sumber radioaktif. Yang ketiga waktu, saat Anda mendekati api unggun, maka lama akan makin panas. Begitu juga dengan radiasi, makin lama Anda berhadapan dengan sumber radioaktif, maka makin besar terkena paparan radiasi, sehingga Anda harus mengurangi waktu berada di sekitar sumber radiasi. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.